Karena itu menurut saya perlu sekali kita jaga ya. Eman-eman hanya tinggal masjid kita saja ini yang bisa menyatukan kita. Yang lain-lain kita banyak sekali perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan itu menurut saya ya itulah sunnatullah ya. Tetapi untuk masjid, mari kita jaga agar masjid terus-menerus bisa menjadi milik kita bersama dan mampu menunaikan risalahnya dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu kita perlu dengan sengaja ya, dengan sungguh-sungguh, dengan bersama-sama ya, bergerak untuk memagari masjid kita ya, dalam tanda kutip ya, memagari masjid kita dari segala noise ya, segala kegaduhan, ya, segala interest, vested interest, ya, kelompok-kelompok, ya, kepentingan-kepentingan, apalagi ya, kepentingan yang sifatnya sangat jangka pendek, ya, untuk mendapatkan katakanlah dukungan elektoral tertentu, lalu kemudian masjid tadi saya dengar dari panitia bisa menjadi ajang kampanye. Nah, menurut saya tugas kita bersama-sama untuk memagari agar masjid kita tidak seperti itu, tetapi tetap bisa menjadi oase untuk kita semua. Nah, kenapa perlu kita pagari? Kalau saya sih ingin menyinggung sedikit di sini ada dua hal ya, untuk ya katakanlah mengingatkan diri saya dan kita semua. Pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sebuah hadis sahih mengatakan ma baiti wa mimbari, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumah dan mimbarku ya adalah kebun surga, yaitu raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Saya ingin menggarisbawahi kata wa mimbari dan mimbarku ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merujuk kepada mimbar beliau yang ada di Madinah. Yang dari mimbar itulah beliau mentaklim umat, ya, menyampaikan kepada umat tuntunan-tuntunan Islam, ya, mendidik umat. Di sini Nabi menyampaikan mimbarku. Nah, saya ingin kita ingat ini, gitu ya, bahwa pada hakikatnya mimbar yang ada di Masjid Madinah dan di masjid-masjid yang lain seluruh dunia, semua mimbar masjid itu adalah mimbarnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menaikinya sebagai khatib, menaikinya sebagai pengurus masjid takmir, menaikinya sebagai seorang penceramah, maka pada saat itu kita sedang meminjam mimbar Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam teori yang paling sederhana dalam Islam, ketika kita meminjam, ya maka sesuatu itu adalah amanah. Kita harus mengembalikannya kepada yang punya dalam keadaan sama baiknya, atau kalau bisa lebih baik dari ketika kita menerimanya. Dengan kata lain bahwa kesucian mimbar itu lahir batinnya ya. Ya tentu secara lahiriah dia tetap dibersihkan, dirapikan, tapi batinnya artinya bahwa mimbar itu adalah tempat menyampaikan hal-hal yang mulia, itu harus kita jaga. Nah, ini yang pertama yang ingin saya ingatkan bahwa mimbar masjid itu adalah mimbarnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lebih luas dari itu, mimbarut ta'lim, ya. Mimbar sebagai seorang dai dimanapun kita berada, ya, entah itu majelis taklim namanya atau apapun lah namanya, ketika kita menyampaikan tuntunan agama, maka pada hakikatnya kita sedang meminjam mimbarnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kesuciannya, ada kehormatannya, ada kemuliaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kita semua terhadap ungkapan Allah ketika berbicara tentang Masjid Quba ya. Masjid Quba yang mulia itu Allah Ta'ala menyampaikan bahwa fihi rijalu yuhibbuna ayyatatoharu. Di sana, di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin untuk senantiasa terus-menerus berusaha untuk membersihkan hati mereka, membersihkan jiwa mereka. Dengan kata lain, ayat ini mengingatkan kita terhadap
cita-cita atau harapan dari siapapun yang datang ke masjid. Mereka ingin ke masjid itu tatohur, ya, mendapatkan ketenangan, kenyamanan, recharging. Katakanlah misalnya imannya lemah, datang ke masjid jadi makin kuat imannya. Hatinya resah, datang ke masjid jadi tenang. Ada benci sama orang, datang ke masjid, kebencian itu hilang, ganti dengan mahabbah. Itu idealisasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang datang ke masjid. Maka tugas kita adalah memastikan untuk memfasilitasi sebagai khotib, sebagai takmir masjid, sebagai juru bicara Islam, sebagai dai, sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pembawa, katakanlah meneruskan risalah Rasulullah SAW. Tugas kita memfasilitasi supaya benar-benar orang yang datang itu mendapatkan apa yang diharapkan. Jangan masuk ke masjid, keluarnya malah penuh kebencian. Masuk ke masjid, keluar justru menjadi resah. Ya. Keluar menjadi membawa 1001 pertanyaan di kepalanya. Gitu. Dia datang membawa satu masalah ke masjid, berharap situasi di masjid itu atau sesuatu yang ada di masjid bisa menghadirkan ketenangan bagi dia. Keluar dari masjid bukannya satu masalah, jadi 1000 masalah gitu, dan segala macam. Nah, ini dua hal yang saya ingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, bahwa mimbar masjid itu adalah mimbarnya Rasul, amanah bagi kita untuk kita jaga kemuliaan dan kehormatannya. Dan yang kedua, siapapun yang datang ke masjid itu mereka mengharapkan ketenangan dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Tugas kita adalah memfasilitasi agar betul-betul seluruh suasana kebatinan, konten-konten yang disampaikan di masjid, ya, situasi yang dibangun di tengah masjid, kemudian dai-dai yang menyampaikan ujaran-ujaran keagamaan di masjid, itu betul-betul ya, bisa memfasilitasi para jamaah sehingga mereka menjadi rijalun yuhibbuna ayyatatoharu, orang-orang yang lebih bersih hatinya, ya, seperti harapan kita semua. Nah, karena itu mengingat dua hal ini menurut saya kalau kita bicara tentang menjaga, merawat dan membentengi masjid, ini kita sebenarnya tidak hanya bicara tentang tentang agenda jangka pendek menurut saya, tapi sesungguhnya kita sedang bicara tentang masa depan agama. Jangan sampai kita menjadi orang yang kata Sayyidina Umar, la tubaghidullaha ila ibadi. Jangan kamu menjadikan kamu jadi orang yang menyebabkan Allah itu dibenci oleh hamba-hambanya. Allah dijauhi oleh hamba-hambanya. Kapan itu? Ya ketika ujaran-ujaran keagamaan yang kita berikan itu tidak memberikan ketenangan, kedamaian, tapi justru memprovokasi hal-hal yang tidak baik, sehingga keadaan masyarakat itu menjadi tidak baik. Nah, masa depan agama, ya, ini masa depan agama. Tentu kalau bicara masa depan agama juga masa depan bangsa gitu. Nah, karena itu dalam konteks masa depan bangsa ini saya mengajak ya para khotib dan guru-guru saya semua, para pimpinan ormas, yuk mari kita jaga sama-sama ya masjid kita ini. Pertama sebagai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang mengamanatkan ya, agar semua orang yang ada di masjid itu menjadi orang yang lebih bersih hatinya, menjadi lebih baik dirinya ya tentu dengan mendapatkan hal-hal yang mengasah ya, kepekaan mereka, mendekatkan diri kepada Allah. Demikian juga tanggung jawab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mimbar masjid itu adalah mimbarnya Rasul, mimbar dakwah itu juga adalah mimbarnya Rasul. Kemudian juga tanggung jawab kepada agama kita sendiri, karena sekali lagi apa yang kita hadirkan hari ini di ruang publik, yang kita ujarkan di medsos, yang kita bicarakan di atas mimbar-mimbar pengajian, yang kita suarakan di khutbah-khutbah Jumat, itu akan membentuk persepsi dari manusia terhadap Islam itu sendiri. Kita jangan lupa ketika bicara bonus demografi, itu sebenarnya bukan hanya bicara tentang sumber daya manusia, tapi juga bicara tentang bahwa tantangan yang kita hadapi sebagai umat Islam ke depan ini akan jauh lebih berat dan kompleks ya, karena anak-anak muda kita itu semakin kritis.